Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat istimewa, yakni bertepatan dengan ulang tahun Persija yang ke-96 tahun. Selamat hari ulang tahun untuk Persija yang ke-96. Semoga tambah jaya, tambah digjaya, tambah akur. Ya, the Jackmania is the best. Dan ternyata Sobat Sewot, Jawa Tengah itu masih kandang banteng, ya kan? Sumatera juga, Jawa Timur juga bisa dibilang demikian gitu. Utamanya Surabaya. Surabaya masih kandang banteng, teman-teman. Meskipun di media sosial banyak sekali anaknya Mulyono ini kuar-kuar Jakarta, Banten, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Solo dan lain sebagainya sudah bukan lagi kandang banteng. Hey, tuduhan sepihak dan tak bisa dipertanggungjawabkan, ya, yakni menuduh anak Abah juga ya hanya menang di Jakarta, sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan, anak Abah dan kandang banteng ini dibilang ambruk, teman-teman. Padahal mereka lupa satu hal, bahwa di Jawa Tengah perolehan suara 41% ya diraih oleh suara satu partai. Ya, dan kalian harus ingat, suara yang menyentuh 59% di Jawa Tengah itu merupakan akumulasi perolehan suara 12 partai. Kim plus namanya, bro, gitu. Ditambah lagi dukungan tukang titip sang mantan presiden ke-7 yang tak hanya nitip saja, melainkan dipantau oleh teman-teman ikut bagi-bagi kaos di jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya kita bagi nih 59% dibagi 12 partai, hasilnya lu hitung sendiri. Atau minta dihitungin lah sama mantan presiden yang kalian bangga-banggakan itu ya, yang suka titip-titip ini, saya titip ini, saya titip itu gitu. Ya dititip ke 12 partai gitu, gimana enggak? Ya gitulah, kita harus pakai logika dikit-dikit gitu, jangan kemudian mengatakan kandang banteng udah ambruk, kalian lupa diri gitu. Nah, belum lagi ada kabar serangan fajar misalnya, kemudian ada bansos yang digelontorkan. Nah, bisa dibilang plus-plus, ini plus-plus gitu. Ya, karena tak hanya mantan presiden yang turun, tapi juga Presiden Prabowo Subianto yang aktif. Juga aktif dilihat mengkampanyekan calon-calon yang diusung 12 partai Kim Plus tersebut gitu. Nah, jangan pura-pura lupa juga, teman-teman. Di Jakarta, kemenangan Pramdul di atas 50% merupakan bukti nyata kedaulatan rakyat Jakarta, warga Jakarta, ya kan? Bagaimana tidak, partai-partai Kim Plus, PKS, PKB, Jokowi, Menteri ARA, bisa keok dengan dua partai saja, PDI Perjuangan dan Hanura, ya, plus semangat juang anak Abah yang mampu merangkul anak Raja Jawa yang saat ini semuanya menginginkan Pilkada Jakarta segera disetting menjadi 2 putaran setelah hasil quick count memenangkan pasangan Pramdul dalam 1 putaran. Dan tadi malam The Jackmania dan teman-teman Persija sudah melakukan konvoy kemenangan dan menyuruh Ridwan Kamil segera pulang ke Jawa Barat. Lalu seperti apa fakta di lapangan? Oke, kita lihat dan simak bareng-bareng, teman-teman. Semoga kesempatan yang bahagia ini ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semuanya diberikan kebahagiaan, dimurahkan rezekinya dan segera bisa dipanggil ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh. Salam akal sehat dan kita simak bareng-bareng beberapa fakta yang mengejutkan berikut ini setelah kalian banyak yang mengatakan kandang banteng dan anak Abah ambruk di Jawa Tengah. Oke, kita lihat faktanya berikut ini.
Ya tentu saja Pak Dasko harus mengkonfirmasi, karena sifat dari surat itu, atau surat itu berkedudukan sebagai surat resmi dari partai itu. Lain kalau itu surat dari presiden, ya pasti tidak mungkin pakai kop surat negara, itu hal yang absurd pasti. Jadi Gerindra pasti mengerti bahwa kedudukan Pak Prabowo sebagai ketua umum itu yang jadi alasan kenapa beliau harus mengucapkan dan meminta dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil. Tetapi di dalam surat yang beredar tidak ada kop surat Gerindra sebetulnya, hanyalah surat, semacam surat pribadi itu. Tapi kita bisa mengerti karena kita tahu kedudukan Pak Prabowo. Tetapi kalau dia tidak pakai kop surat Gerindra, mungkin itu pertanyaan yang diajukan wartawan pada Pak Dasko tuh, sehingga merasa bahwa ya lebih jelas kalau itu adalah posisi Gerindra. Walaupun kita lihat bahwa efek surat itu sebetulnya tidak banyak signifikansinya, atau bahkan mungkin tidak berpengaruh, atau bahkan mungkin justru jadi backfire karena dianggap bahwa presiden ikut serta di dalam semacam cawe-cawe politik pilkada DKI. Tetapi kalaupun itu mau dibantah, itu agak absurd untuk membantahnya, karena tetap terlihat bahwa kedudukan Pak Prabowo memang presiden, dan justru dalam kedudukan itu kapasitas beliau itu menjadi maksimal. Kalau sekedar pribadi tentu, atau Purnawirawan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, itu lebih sapaan personal. Mungkin itu sebetulnya lebih berguna tuh, karena orang akan lihat oke, Pak Prabowo betul-betul ingin ada semacam kedekatan personal dengan Ridwan Kamil. Tetapi orang juga akan bertanya, kedekatannya seperti apa? Bukankah Ridwan Kamil justru didukung oleh Kim Plus? Itu artinya satu kapasitas dari Kim Plus ini mendukung Ridwan Kamil. Tetapi kita lihat bahwa memang partai-partai agak malas mendukung Ridwan Kamil, dan Suswono di Jakarta gerakannya tidak terasa itu, sehingga harus ada semacam permintaan khusus dari Prabowo sebagai ketua Kim Plus. Kan harusnya Kim Plus aja kan yang berturun habis-habisan, kenapa mesti ditampilkan sosok yang pada akhirnya orang akan deteksi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan bahkan, atau presiden terutama. Ini soal yang memungkinkan orang menduga-duga bahwa ada problem sebetulnya dengan elektabilitas Ridwan Kamil, sehingga harus di bail out oleh sosok sebesar Presiden Prabowo. Di medsos saat ini beredar luas ini video-video sembako dari pasangan Ridwan Kamil Suswono itu yang digelontorkan ke masyarakat, dan jelas ini bagian dari apa yang selama ini kita sebut sebagai money politik ya. Ini gaya khas dari Jokowi yang menggunakan instrumen kekuasaan dan juga instrumen anggaran negara. Tapi kalau sekarang ini saya kira mungkin Jokowi nggak bisa lagi ya. Sekalian ini Anda jelaskanlah Bung Rocky, karena banyak yang bertanya-tanya kepada saya, kok ada ini video dukungan dari Anda ke pasangan Pramono Rano. Ya, mesin politik Kim Plus memang kurang bekerja tuh, dan itu kan bikin Pak Jokowi frustrasi. Padahal Jokowi ingin supaya Jakarta itu ada di dalam grip dia, karena Jakarta ini kota bisnis. Itu artinya peredaran putaran uang, mungkin 80% putaran uang negeri ini ada di Jakarta tuh. Tetapi kalau terlihat bahwa Ridwan Kamil harus semacam mengeluh atau pergi menemui Jokowi di Solo, itu penanda bahwa mesin politiknya tidak bekerja kan. Uang juga mungkin tidak ada untuk mengaktifkan sel-sel dari pasangan ini. Atau ya BLT bisa aja dalam bentuk bahan, tetapi yang mau nyalurin siapa kan, itu soalnya tuh. Jadi banyak saya monitor kemarin ini sekaligus saya diundang oleh teman-teman di grupnya Pramono Anung, lalu beredar cerita bahwa bahkan BLT itu tiba di markasnya Anies. Akhirnya anak-anak Abah ini justru yang mulai merasa senang karena justru dapat BLT kan, yang artinya salah sasaran sebetulnya tuh. Jadi grupnya 03 justru dapat BLT juga dari grup dari Jokowi melalui jaringan itu kan. Ini menunjukkan koordinasinya nggak benar tuh, dan nggak benar itu justru berkah buat
03 tuh. Nah, orang bertanya kenapa saya bikin video di situ, ya karena Pram teman saya, maka saya ledek dia tuh bahwa ini gue dikasih sama Laode Basir yang adalah timnya Pramono Anung dan Anies itu mak yang ada kampanyenya. Tapi saya bilang saya bukan tim suksesnya 03, tapi saya ingin tim ini sukses. Kira-kira diplomasi itu yang kemudian banyak wartawan nanya, kenapa mendukung Pramono Anung? Ya bukan mendukung saja, saya mengerti jalan pikiran Pram, karena itu saya endorse dia di situ. Tapi sebagai teman, bukan sebagai, saya bukan anggota PDIP, bukan anggota tim suksesnya. Tetapi kan saya mesti bandingkan antara narasi dari Pramono Anung dan narasi dari Ridwan Kamil. Nah, Pram itu dia bicaranya terukur itu dan mampu untuk mengedit sebelum keluar kalimatnya. Kalau Ridwan Kamil nggak pernah mengedit kalimatnya, karena itu dia terjeblos saja terus meneruskan. Jadi di dalam perbandingan itu sebetulnya, walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya rakyat Jakarta melihat bahwa memang kapasitas Ridwan Kamil, walaupun dia sukses di Bandung, tapi kemudian juga dibantah bahwa suksesnya adalah juga menggusur-gusur rakyat kecil di Bandung. Dan itu yang menandakan kenapa orang melihat bahwa Prabowo akhirnya harus datang ke Jakarta, dan Prabowo untuk menginginkan Ridwan Kamil terpilih, tetapi publik Jakarta justru melihat itu sebagai kaki tangan Jokowi lagi. Kan orang mulai bertanya, kenapa Pak Prabowo tidak punya kapasitas untuk mengatakan, ya saya kepala negara, silakan bertanding. Kan itu keinginan publik Jakarta melihat sebetulnya determinasi dari Pak Prabowo. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil ini, ya, elektabilitasnya terus menurun ini karena memang besarnya penolakan terhadap dia secara personal, ya, Ridwan Kamil. Ditambah blunder-blunder juga pasangannya, dan Ridwan Kamil sendiri blunder, bahkan Anda sendiri sampai mengecam ya ketika dia membuat janda itu jadi bercandaan begitu ya. Tapi ini kalau saya amati juga di media sosial, melorotnya elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono itu juga didorong oleh faktor besarnya penolakan warga Jakarta terutama terhadap Mulyono. Mungkin Pak Jokowi makin frustrasi karena pasti beliau memonitor dari Solo apa akibat efek dari surat Pak Prabowo itu, dan Pak Prabowo hanya menuliskan surat itu, dia tidak tampil secara eksklusif walaupun mungkin itu minggu tenang, tapi impactnya sama aja kan. Dan keinginan rakyat untuk melihat semacam kalahnya orang Jokowi di Jakarta itu udah melekat sejak pemilu kemarin kan. Jadi orang ingin supaya cawe-cawe Jokowi berhenti loh. Jadi kalau Pak Prabowo mengerti itu, tentu beliau merasa bahwa oke, tidak layak kalau saya turun secara habis-habisan, karena itu Pak Prabowo ada di luar negeri. Tetapi kita bisa duga bahwa memang ada kepentingan mendesak dari Pak Jokowi untuk minta tolong dalam tanda petik Pak Prabowo untuk menyapa pemilih-pemilih Ridwan Kamil di Jakarta. Maka yang bijak memang ya sekedar menulis surat, kan itu semacam kita ngerti lah itu taktik dan strategi yang lebih decent itu, yang lebih sopan, walaupun di belakang itu tetap ada problem pemaksaan secara tanda petik, atau diam-diam ada upaya Jokowi untuk meminta Prabowo habis-habisan di Jakarta. Tapi Prabowo juga tahu bahwa itu kepala negara, itu terlalu jauh masuk dalam urusan DKI, itu sama dengan menurunkan derajat kenegarawanannya. Dan itu yang bisa kita pantau dari awal, dan pantauan itu justru menimbulkan kesimpulan bahwa memang Ridwan Kamil lemah di Jakarta, sehingga mesti minta tolong Prabowo, minta tolong Jokowi, segala macam itu. Itu poin yang mesti kita terangkan, karena dalam 2 hari ini tentu orang lihat undecided voters itu berapa, mungkin masih ada 9%. Itu saya kira udah selesai itu. Dan 9% itu menurut feeling akademis saya itu adalah anak abah yang belum menentukan pilihan, dan sekarang tentu pilihannya akan lebih jernih, dan anak abah ini makin lama makin tahu bahwa pada akhirnya dia harus memilih siapa yang didukung oleh abahnya sendiri, oleh Anies kan, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kesempatan kita untuk menyaksikan Jakarta bertarung secara fair itu masih terbuka. Seandainya dalam 2 hari ini tidak ada lagi gerakan-gerakan yang hendak mendongkel atau berupaya untuk negatif campaign.
Nah, pertanyaan saya dan juga banyak sekali ini muncul pertanyaan saya amati di media sosial, mengapa Pak Prabowo kok mesti turun tangan dengan membuat surat semacam itu ya, Bung Rocky? Kan sikapnya Pak Prabowo selama ini katanya jelas dia tidak mau campur tangan, tidak mau cawe-cawe begitu. Kalau toh dia cawe-cawe seperti di Jawa Tengah itu karena terpaksa saja gitu ya. Ini padahal kalau kayak di Jakarta ini, kalau toh katakanlah Pramono dan Rano yang terpilih, saya kira buat Pak Prabowo juga tidak ada persoalan. Ini beda dengan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi jelas kalau sampai kemudian Ridwan Kamil yang tidak terpilih ini bisa jadi persoalan serius ini berkaitan dengan masa depan Gibran begitu ya. Dan kalau Pak Prabowo ini kan hubungannya dengan Megawati juga nggak ada masalah, dengan PDIP dengan nggak jadi masalah. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tidak harus sampai cawe-cawe juga di Jakarta. Ya, faktor yang agak tricky di situ, agak tricky maksudnya, agak menjebak di situ adalah kita mengerti kimia antara Gerindra dan PDIP itu cukup kuat akhir-akhir ini, karena melihat bahwa ke depan tentu dibutuhkan legitimasi parlamentarian dari PDIP untuk Gerindra, kan itu dasarnya. Juga tentu soal persahabatan Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega itu tidak mungkin dibatalkan hanya karena kecemburuan dari Jokowi di kedua belah pihak, itu nggak mungkin tuh. Jadi memang Pak Prabowo mengambil sikap yang saya kira bijak juga, karena beliau hanya membacakan atau mengirimkan surat dukungan itu dan bukan hadir secara fisik atau sesuatu yang mungkin nggak dibayangkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin menganggap bahwa kalau Pak Prabowo pulang itu masih ada 1-2 jam mungkin di bandara mengucapkan sesuatu. Tapi saya kira Gerindra melakukan kalkulasi yang bagus sekaligus untuk menghormati PDIP. Jadi terjepitlah di situ psikologi Gerindra, dan Pak Prabowo tampil dengan solusi bahwa oke, itu sekedar surat aja ya, kira-kira begitu, dan itu isinya menghimbau dan berharap, memohon. Jadi semacam memelas lah, dan itu psikologi yang bisa menimbulkan sensasi bahwa Ridwan Kamil memang sudah di dasar tidak mampu lagi untuk ditegakkan sebagai menegakkan benang basah, sehingga perlu ada surat dukungan dari Prabowo sebagai ketua partai pendukung. Jadi kita bisa paham betapa tragisnya sebetulnya Pak Jokowi mencalonkan atau menginginkan Jakarta itu dia kuasai, sementara publik Jakarta itu udah tahu bahwa sejak ada Fufu Fafa, sejak ada roti 400.000, nebeng private jet, itu psikologi Jakarta itu udah terbelah gitu. Dan itu yang tidak bisa dibaca dengan cepat oleh Ridwan Kamil. Saya pernah bahkan usulkan ini Ridwan Kamil dan Suswono itu kalau mau dapat dukungan bilang aja bahwa kami adalah Kim minus bukan Kim plus. Lalu wartawan bertanya, kok minus? Iya, minus Jokowi. Mesti begitu. Tapi kan itu nggak bisa itu diucapkan oleh Ridwan Kamil, karena ada perjanjian ya mungkin tacit agreement, sehingga Ridwan Kamil merasa bahwa logistik akan turun, bahwa dukungan habis-habisan dari partai akan terjadi di Jakarta. Itu lain lagi dengan kalau pilpres. Partai-partai juga lagi sibuk untuk mengorganisir beberapa wilayah yang memerlukan bantuan logistik lebih kuat daripada sekedar Jakarta. Jadi Jakarta pasti lepas dari genggaman Jokowi. Saya kira itu dalil hari ini.